Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai dukungan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting, tetapi juga perlu kami sampaikan bahwa tentu ini tidak mungkin terlepas dari peran dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan organisasi non-pemerintah. Jadi tentu presentasi saya tidak ansih hanya data-data mengenai dukungan dari pemerintah pusat. Baik, yang pertama kami menyampaikan bagaimana sistem perencanaan dan penganggaran dalam upaya percepatan penurunan stunting, tentu terutama adalah yang terkait dengan pemerintah pusat. Jadi tentu dalam konsep perencanaan dan penganggaran untuk percepatan penurunan stunting, pertama adalah legal framework-nya sudah sangat jelas. Dari sisi perencanaan ini masuk dalam prioritas nasional, baik dalam RPJMN dan dalam RKP. Nah, kemudian Perpres yang baru terbit ini lebih menegaskan lagi dalam konteks pelaksanaan untuk pencapaian target RPJMN dan RKP tersebut. Kemudian juga Perpres tadi menjembatani kita bahwa kita juga punya target yang jangka panjang, yaitu tahun 2030 SDGs, seperti disampaikan oleh Bapak Deputi tadi, kita punya target untuk stunting dan wasting pada tahun 2030. Kemudian prinsip perencanaan kita adalah money follow program. Artinya kita tetapkan dulu kerangka pikirnya, intervensinya, baru kita bicarakan anggarannya. Itulah yang ideal. Seharusnya bagaimana program itu mengikuti, money itu mengikuti program. Pendanaan itu mengikuti apa yang akan kita capai. Ini seharusnya kondisi yang ideal. Dan kami akan berusaha untuk itu dari sisi perencanaan. Yang berikutnya adalah pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Ini sudah diterapkan di dalam RPJMN, sehingga di pemerintah pusat sudah melakukan namanya multilateral meeting. Untuk kegiatan-kegiatan dilakukan oleh kementerian dan lembaga, ini kita diskusikan dulu sebelum ada masuk ke dalam penganggaran. Jadi pagu indikatif, pagu alokatif, pagu anggaran maupun pagu alokatif sebelumnya dibicarakan antar kementerian lembaga, baik yang spesifik maupun yang sensitif. Ini nanti kami sampaikan dampaknya di belakang. Kemudian kita perlu menjaga prioritas dalam RPJMN, dalam Renja dan RKA ini dengan proses yang kita sebut dengan tagging, sebelah kanan nanti kami jelaskan. Juga yang sangat penting di sisi perencanaan penganggaran adalah bagaimana mensinkronkan antara anggaran KL, dana transfer, dana insentif daerah, APBD, dan dana desa. Segala bentuk regulasi dan peraturan saya kira sudah didesain sedemikian rupa di Kemendagri maupun di Kementerian Desa. Jadi seharusnya dari sisi ini sudah cukup lengkap, dari sisi framework-nya, tinggal bagaimana kita melakukan itu secara konsisten. Nah, untuk itu di pemerintah pusat kita melakukan satu tagging tematik. Segala kegiatan yang sudah kita sepakati di multilateral meeting akan kita pantau, baik dari sisi perencanaannya, alokasinya, dan output-nya. Kami berharap ini bisa di tracking sampai tingkat kabupaten kota, bahkan sebenarnya idealnya sampai tingkat individu. Tetapi ini sampai sekarang masih dalam proses, khususnya terkait dengan perencanaan bagaimana menjamin bahwa kegiatan di KL itu bisa di-track penerimanya sampai tingkat kabupaten kota. Sistem sampai sekarang belum memungkinkan, dan sekarang dalam proses termasuk untuk stunting ini juga menjadi pionir untuk di bidang-bidang lain, bagaimana penganggaran di KL, perintah itu bisa dilihat dampaknya, outputnya di kabupaten kota. Kemudian yang kedua, yang sangat penting adalah penajaman kegiatan sesuai dengan lampiran Perpres. Tadi sampaikan mengenai Perpresnya, memang belum disampaikan lampirannya, bagus sekali nanti bisa melihat lampiran, nanti kami sampaikan secara ringkas. Itulah kegiatan-kegiatan yang perlu kita tajamkan untuk menjamin pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Tadi Pak Menteri, Bapak Penas menyatakan, sebenarnya kita bisa mencapai target 14%. Pak Menkes tadi yakin sekali kita bisa mencapai target 14%. Asalkan kegiatan tadi itu tajam. Bagaimana penajamannya, inilah PR kita bersama, nanti kami sampaikan sedikit kira-kira dari pendapat kami seperti apa. Kami melakukan forum multilateral meeting, baik anggaran pusat maupun DAK. Jadi untuk DAK juga ini saya kira satu-satunya kegiatan yang tematik yang mengumpulkan beberapa DAK di setiap sektor untuk berkumpul dan menentukan target untuk stunting DAK. Jadi tidak ada DAK stunting, adanya DAK KL. Tetapi kemudian kita intervensi bersama-sama, kita pilih targetnya dan lokasinya bersama-sama. Laporan kinerja saya kira sangat penting karena itu memonet. Jangan sampai kita salah. Kita dari awal yakin suatu intervensi itu berhasil.
Tapi tanpa adanya monitoring, evaluasi, kita tidak pernah tahu apakah sebenarnya berhasil atau tidak. Baik karena framework-nya yang salah maupun karena pelaksanaannya yang tidak efektif. Dan yang terakhir, salah satu upaya untuk perencanaan adalah monitoring dan evaluasi. Slide nomor 5, saya langsung slide nomor 5 saya kira untuk lebih cepatnya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana tugas kita sebenarnya adalah meyakinkan bahwa strateginya sudah kita rancang. Slide satu lagi, nah, ya, satu lagi, mohon maaf. Jadi, bagaimana kita, framework ini semua sudah ada di dalam Perpres, termasuk yang 5 pilar tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN, ya, kemudian intervensinya sampai indikator-indikatornya. Nah, terus sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita semua mengawal target ini dapat dilaksanakan. Jadi, kita juga harus konsisten ketika kita punya framework ini, ya sepakati nasional, ini dilakukan sampai tingkat daerah. Kenapa? Karena semua program, kebijakan, dan pembiayaan itu align dengan framework ini. Jadi kalau Bapak sekalian daerah ingin melakukan inovasi, ingin melakukan kegiatan sangat terbuka, sejauh itu dalam framework. Kenapa? Karena kalau dalam framework ini sudah dijamin. HL tadi melakukan kegiatannya sesuai dengan ini, kemudian seluruh monitoring evaluasi dilakukan dalam rangka kerja ini. Jadi ini bisa menjadi pegangan kita ke depan, karena kalau tidak, kita akan divergence, jadi tidak akan menuju kepada titik yang sama. Jadi saya kira ini juga sangat penting Bapak sekalian untuk menjadi perhatian kita semua. Berikutnya, dari sisi pusat, Bapak sekalian, ini yang harus kita jamin. Indikator dan kegiatan yang harus kita komitmen KL. Kenapa komitmen KL? Karena sebelum menyusun Perpres, ini semua diskusi dengan antara KL pengampu. Kemudian kita masukkan semua bersama di dalam peraturan presiden. Jadi kalau melihat apa indikator KL, apa targetnya, Bapak bisa melihat ini, bisa menjadi referensi nanti juga di kabupaten kota. Dan ini juga menjadi pegangan KL bahwa kita punya komitmen, kita punya tugas yang diperintahkan oleh Presiden untuk mencapai target-target tadi. Di dalam desainnya, kita yakin apabila target ini dapat tercapai, ini akan mendorong pencapaian stunting 14% tadi. Ya. Jadi sebagai contoh di intervensi spesifik, ini tugas Kementerian Kesehatan banyak sekali, dan itu tidak hanya ibu hamil mendapatkan tambahan asupan gizi, tetapi cakupannya harus 90%. Ya. Dan ini di sini Bapak sekalian, ini adalah mendapatkan tambahan asupan gizi. Artinya badan ibu itu mendapatkan asupan gizi. Artinya apa? Artinya tablet tambah darah itu harus diterima oleh ibu dan harus dikonsumsi oleh ibu sebanyak 90%. Itu nanti kalau itu seperti itu kita akan menjamin. Jadi tugas Kementerian Kesehatan tadi, teman-teman di Kemenkes adalah menerjemahkan keyakinan Bapak Menkes tadi bahwa ini akan tercapai dengan menjamin bahwa seluruh 9 intervensi spesifik dalam Perpres itu dapat dilaksanakan dengan target minimal 90%. Kecuali remaja putri 58% karena memang tidak semua remaja putri mengalami anemia. Kemudian yang kedua, intervensi sensitif. Ini juga dilakukan oleh teman-teman di KL di pusat. Jadi Bapak sekalian kalau lihat Perpres, ini adalah indikator lampiran A. Ini adalah output atau intermediate outcome yang harus dicapai oleh KL. Intervensinya apa? Bapak ini bisa di Perpres, intervensinya ada di lampiran B. Jadi sama, KB itu pasca salin harus mencapai 70% targetnya. Kehamilan tidak diinginkan harus turun menjadi 15%. Dan terus sampai bawah termasuk keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat 10 juta harus tercapai. Dan ini sebenarnya ada Pak, waktu 3 menit lagi Pak Pungkas. Oke, ini ada indikator-indikator di bawahnya yang mencerminkan bagaimana itu penajaman itu harus dilakukan. Ya. Nah, oke, saya mau ke slide nomor ini loncatnya, slide nomor langsung saja dah, slide nomor terus. Ya, terus. Ya. Satu lagi. Terus. Satu lagi. Ya. Ada 2 slide lagi yang saya sampaikan. Pertama, kami ingin mengajak, selama ini biasanya kalau dalam forum seperti ini banyak KL yang hadir, tapi forum hari ini juga kita banyak mengundang sektor-sektor non KL atau aktor non pemerintah, ada lembaga,
ada perguruan tinggi, ada institusi, dan lain sebagainya, ada perusahaan, media, dan bagi sekalian, sebagaimana telah kita tetapkan bersama bahwa stunting itu adalah pendekatan multisektor, multipihak. Multipihak itu artinya tidak hanya pemerintah, tapi non-pemerintah. Di pusat saat ini sudah ada Skill Up Nutrition Movement yang anggotanya sudah cukup banyak, lebih dari 100 organisasi, dan mudah-mudahan ini kami mengajak berusaha di kabupaten kota untuk juga memperluasnya di provinsi dan kabupaten kota. Bekerjasamalah dengan pemerintah setempat, dengan perguruan tinggi setempat, dengan mitra pembangunan banyak organisasi Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya di daerah, banyak organisasi masyarakat, media, dunia usaha, bisnis yang bisa diajak bekerjasama, dan apabila itu dilakukan secara bersama-sama akan lebih mudah untuk menurunkan stunting. Oke, slide terakhir. Terus sekalian, lalu apa upaya yang perlu kita perkuat? Saya ingin menampilkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Bandi tadi, Pak Deputi, karena ingin menekankan kembali, menjelaskan lebih spesifik lagi yang disampaikan tadi. Jadi di dalam percepatan penurunan stunting, ini ada fokus-fokus perbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah penajaman kegiatan dan sasaran. Baik oleh KL maupun oleh OPD di daerah, maka sangat perlu untuk mengarahkan sasaran kepada. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi pastikan di daerah sasaran yang sama. Terus sekalian, ini tantangannya adalah pengdata. Jadi salah satu tugas untuk stunting ini bagaimana memastikan data setiap intervensi KL tadi mengarah pada dua hal yang sama. Jadi memang kita ada peluang untuk menyusun data. Tadi BKKBN akan membuat data yang tentu sangat baik, ya. Kemudian juga Kemenkes punya data, KRPL punya data. Bagaimana data itu bisa disinergikan di lapangan agar tujuannya adalah sama, terjadi konvergen. Kalau tidak, ini akan berjejer-jejer, ya. Jadi tidak tajam. Yang kedua adalah penguatan tata kelola. Jadi BKKBN tadi akan berperan sebagai ketua pelaksana dan koordinator di lapangan. Tentu ini perlu bersama dengan tim nanti percepatan penanggulangan percepatan penanganan stunting di kabupaten kota, dan pastikan konvergensi terjadi dengan melakukan 8 aksi yang sudah ditetapkan di dalam Stranas, karena itu saya kira masih akan yang sudah disiapkan itu seharusnya kalau saling mendukung. Ada beberapa APBN yang tidak bisa dilakukan di desa, bisa didanai oleh dana desa, maka itu akan terjadi. Dan terakhir, ya saya kira ini kembali lagi bahwa pelibatan organisasi non pemerintah di lapangan sangat penting, karena mereka akan membantu kita, akan banyak sekali membantu kita dalam pelaksanaan integrasi di lapangan, baik dari sisi pembiayaan, social accountability, pengawasan, advokasi maupun pendampingan di masyarakat. Saya kira demikian